Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Oke guys, baiklah. Untuk kali ini kita melihat bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia. Apabila saya melihat perlawanan sebelum ini, Timnas Indonesia telah dikalahkan oleh Timnas Irak. Indonesia hanya berjaya mencetak 1 jaringan, manakala Timnas Irak mencetak 5 jaringan. Bila melihat pemain-pemain Timnas Irak nih, ternyata pemain-pemain Timnas Irak nih kebanyakan daripada mereka adalah yang bermain di Liga Eropa. Jadi pantas saja dari segi pertahanan itu susah untuk ditembusi oleh pasukan Timnas Indonesia. Tetapi Timnas Indonesia masih ada peluang ya untuk lolos ke babak seterusnya. Sekiranya pasukan Timnas Indonesia berjaya meraih poin ataupun berjaya mengalahkan Timnas Filipina untuk perlawanan kedua di grup F ini. Nah, Indonesia bakal akan menghadapi Timnas Filipina. Jadi Indonesia harus bangkit ya. So kita tengok dulu bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia ini. Kita lihat dulu prediksinya guys untuk line up Timnas Indonesia. Jom. Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina akan tersaji pada hari Selasa, 21 November 2023. Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang bagi para skuad Garuda untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia dikalahkan telak oleh Timnas Irak dengan skor akhir 5-1. Tentu pada laga kedua di kualifikasi ini, Coach Sintayong bersama dengan anak asuhnya harus lebih cerdik dalam menyusun strategi pertandingan. Karena seperti yang kita lihat pada laga kemarin, Timnas Indonesia tidak dapat tampil maksimal dan cenderung sering kehilangan bola sekaligus peluang untuk mencetakkan gol. Meskipun terdapat alasan bahwa Timnas Indonesia dikalahkan oleh atmosfer pertandingan, itu tidak dapat menjadi pembenaran atas performa yang buruk pada laga Kamis malam yang lalu. Tentu pada laga kedua besok, Timnas Indonesia diwajibkan untuk tampil baik dan menjamu tuan rumah dengan menciptakan banyak gol untuk memperbaiki agregat di papan klasemen. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga kedua melawan Timnas Filipina, Coach Sintayong sudah pasti akan tampil menyerang untuk bisa mempersembahkan kemenangan perdananya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berkemungkinan akan menggunakan 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari asal Persebaya Surabaya. Penampilan Ado Argawinata yang buruk pada laga penting kemarin nampaknya akan membuat Coach Sintayong kembali memberikan kepercayaan kepada Hernando Ari untuk bisa menjadi penjaga gawang dari Timnas Indonesia. Hernando Ari merupakan sosok penjaga gawang yang tahun ini selalu tampil sebagai pilihan utama dari Coach Sintayong. Meskipun dirinya tidak memenuhi kriteria optimal tinggi badan seorang penjaga gawang, namun refleks yang dia miliki sangatlah berguna bagi Timnas Indonesia. Hernando Ari dapat tampil sebagai seorang penjaga gawang tangguh dan dapat membangun serangan dari bawah sebagaimana taktik yang diharapkan oleh tim pelatih. Oleh karenanya pada laga besok malam sudah tentu Hernando Ari dapat tampil sebagai pemain utama Timnas Indonesia. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memberikan kepercayaan kepada trio Timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Meskipun ketiga pemain tersebut tampil buruk pada laga melawan Timnas Irak kemarin, namun Coach Sintayong tidak memiliki opsi lain selain memberikan kesempatan kepada mereka bertiga untuk mengembalikan performa maksimalnya di dalam lapangan. Karena kita sama-sama mengetahui bagaimana kualitas dari ketiga pemain tersebut di dalam menjaga garis pertahanan dari Timnas Indonesia. Mereka bertiga merupakan sosok pemain belakang tangguh yang sulit ditembus lawan jika sedang berada di dalam performa terbaik. Sehingga sudah tentu nama mereka bertiga akan kembali mengisi 11 pemain utama Timnas Indonesia pada laga kedua melawan Timnas Filipina besok. Sandy Walsh gagal tampil pada laga melawan Timnas Irak dikarenakan cedera ringan yang didapat pada laga terakhir saat membela klub. Kini Sandy Walsh siap 100% untuk berseragam merah putih pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Filipina.
Hadirnya Sandy Walsh di lini sayap pertahanan sudah tentu akan sangat berguna bagi skema permainan timnas Indonesia. Kemahirannya dalam melakukan dribbling dan kerjasama tim membuat Sandy Walsh memiliki nilai lebih di dalam lapangan dan akan memberikan kontribusi banyak kepada tim. Selain itu, kemampuannya di dalam lini pertahanan juga tidak dapat diragukan. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Sandy Walsh dapat menjadi seorang pemain yang bisa bermain di segala posisi. Ditambah kecintaannya kepada tanah air selalu membuat pemain asal klub Belgia tersebut tampil berapi-api untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saina Patinama. Kalau di sini 3 orang nih sudah ya. Rido, Jordi, Elkem Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama. Memberikan gol debutnya bersama timnas Indonesia, pemain asal Liga Norwegia ini tentu akan kembali tampil sebagai pilihan utama pelatih di laga kedua melawan timnas Filipina. Saina Patinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh lini sayap lapangan. Dirinya dapat menjadi pemain yang tidak pernah lelah untuk maju ke lini serang maupun membantu lini pertahanan. Tidak jarang selama laganya bersama timnas Indonesia, Saina Patinama merupakan sosok pemain sayap yang selalu dekat dengan kotak penalti. Pemain ini merupakan sosok pemain yang memiliki tempo permainan tinggi dan membutuhkan dukungan dari kawannya untuk bisa memaksimalkan performanya di dalam lapangan. Salah satu contohnya adalah Rafael Struijk yang mulai memahami cara bermain dari Saina Patinama. Hal ini sudah tentu akan menjadikan Saina Patinama menjadi pilihan utama Coach Sintayong untuk laga pembalasan besok melawan timnas Filipina. Mark Anthony Klok tampil kurang mengesankan pada laga pertamanya di putaran kedua. Mark Klok sudah tentu harus membayar blunder yang dia lakukan dengan tampil maksimal pada laga keduanya besok. Mark Klok merupakan sosok pemain gelandang tengah yang mampu menjaga tempo permainan dari timnas Indonesia. Akan tetapi jika dirinya tidak memiliki ketenagan, sudah tentu sang pemain yang memiliki peran sebagai penghubung akan merusak skema permainan dari skuad Garuda. Sudah tentu pada laga kedua nanti Mark Klok telah memiliki semangat yang membara untuk membayar kontan kesalahan yang telah dia lakukan dan merugikan bagi Merah Putih. Sehingga Mark Klok sangat layak untuk dipasang kembali sebagai pilihan utama sebagaimana yang telah dia mainkan selama 1 tahun kebelakang. Ricky Kambuaya, pemain asal Dewa United kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya berkemungkinan besar akan tampil sebagai pemain utama timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia besok. Dirinya yang berposisi sebagai pemain tengah memiliki peran yang sangat penting untuk skema permainan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain andalan dari Coach Sintayong. Dirinya bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada ajang AFF 2 tahun yang lalu. Dan kini dirinya diharapkan dapat kembali membuktikan kelayakannya berseragam merah putih. Karena sudah pasti melalui 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini akan menentukan apakah nama-nama pemain dinilai layak atau tidak untuk dibawa pada putaran final Piala Asia yang akan datang. Witan Sulaiman tidak diturunkan sama sekali pada laga melawan Irak. Nama Witan Sulaiman berkemungkinan akan kembali dimasukkan ke dalam starting 11 timnas Indonesia di laga kedua melawan timnas Filipina. Witan Sulaiman merupakan sosok pemain sayap sekaligus pemain gelandang serang yang belakangan ini menjadi pusat perhatian karena tampil mengesankan bersama klubnya di Persija Jakarta. Kalau Ramadan Sananta ada, lagi seru. Sudah tentu akan memberikan nilai tambah bagi lini penyerangan timnas Indonesia. Pemain penyerang ini juga sebenarnya selalu menjadi pemain langganan yang tampil sejak menit awal pertandingan. Namun entah apa yang ada di dalam taktik Sintayong, nama Witan tidak masuk ke dalam pertandingan selama 90 menit melawan timnas Irak. Dan kini sudah tentu saatnya bagi Witan Sulaiman untuk menunjukkan performanya di dalam lapangan dan kembali menjadi pilihan utama pelatih di ajang-ajang penting bagi timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi salah satu nama pemain yang selalu memberikan perubahan di dalam permainan dari timnas Indonesia. Pemain asal Liga Belanda menjadi sosok pembeda di dalam lapangan dan itu terbukti pada saat dirinya menggantikan Dimas Drajat di babak pertama melawan timnas Irak. Masuknya Rafael Struijk langsung memberikan angin segar dan membuat dirinya dapat memberikan assist kepada Saina Patinama yang menciptakan gol. Pemain muda yang satu ini juga merupakan sosok striker yang menjadi harapan bagi ketajaman lini serang timnas Indonesia. Sehingga hadirnya Rafael Struijk di dalam lapangan akan menjadi salah satu faktor kunci bagi timnas Indonesia untuk memenangkan laga perdananya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Filipina. Ramadan Sananta. Usai Dimas Drajat dipastikan cedera dan tidak dapat bermain pada laga keduanya melawan timnas Filipina. Kini saatnya bagi Ramadan Sananta menunjukkan kebolehannya di dalam lapangan dan menaklukkan penjagaan dari timnas Filipina.
Ramadan Sananta merupakan salah satu striker muda timnas Indonesia yang juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas gol dari skuad Garuda. Dirinya kini memiliki beban untuk bisa menjadi ujung tombak tajam dan membawa timnas Indonesia melaju jauh pada kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Sananta merupakan sosok penyerang yang mampu memposisikan dirinya dengan baik, sehingga dirinya dapat dengan mudah menerima umpan dari kawan dan memaksimalkan peluang bagi dirinya menciptakan keunggulan bagi timnas Indonesia. Sehingga pada laga yang akan digelar hari Selasa besok, Ramadan Sananta harus membuktikan kemampuannya dengan menciptakan gol bagi timnas Indonesia dan memperbaiki agregat selisih gol yang ada di papan klasemen. Oh, itu pemain-pemain ya. Kalau tengok daripada pemain-pemain yang disebutkan ini, prediksi sejak guys. Tetapi kalaulah pemain-pemain seperti Ramadan Sananta ni sudah turun ya, lepas tu Hernando, kena cuba jugalah bakat-bakat macam Hernando ya. Kalau macam di Iraq itu bukan Hernando yang menjadi kiper, tetapi untuk Filipina ni Hernando. Dan saya yakin kalau Sananta ada turunnya, pasti akan ada suasana itu memang akan berubah banyak. Jadi Indonesia sebenarnya dia ada potensi untuk layak ke babak seterusnya ya. Sekiranya Indonesia berjaya menampilkan persembahan yang terbaik untuk perlawanan kali ini. Dan untuk pemain-pemain timnas Filipina nih, kebanyakan ada beberapa ya pemain daripada Filipina nih, mereka juga bermain di Liga Indonesia ya, di klub-klub yang terdapat di Indonesia. So rasanya dari segi perlawanan untuk menentang Filipina nih, saya yakin timnas Indonesia boleh bangkit ya, harus memenangkan perlawanan untuk timnas Filipina nih. Sebab kalau tengok walaupun macam Rizky Ridho ya, lepas tu siapa-siapa lagi, Witan, lepas tu Ramadan Sananta ya, wajah-wajah yang ini nih tidak mustahil bagi mereka untuk bisa menembusi pertahanan timnas Filipina. Kalau perlawanan baru-baru ni saya betul-betul rasa wow, begitu sukar untuk timnas Indonesia menembusi palang ini pertahanan Iraq ya. Tetapi itulah pemain-pemain Iraq ni dari segi fizikal pun memang besar, dan pengalaman-pengalaman mereka bermain di Liga Eropah itu pun sudah menjadi kredit untuk timnas mereka. Jadi lagipun untuk dalam grup F ni, timnas Iraq ni adalah tim yang diunggulkan ya, ranking kiranya dalam grup tu dia yang paling tinggi. Jadi walaupun dikalahkan oleh timnas Iraq, Indonesia jangan berputus asa, kerana Indonesia mempunyai peluang. Inilah untuk sama ada layak atau tidak ke babak seterusnya di sini. Dorang kena tahu yang dorang ni bermain untuk kualifikasi Piala Dunia. Saya ada dengar coach Justin ya, dia kata mereka harus tanam di pikiran mereka itu main level dunia. Begitu. Jadi untuk pemain-pemain timnas, untuk prediksi line up timnas Indonesia ni, mungkin di sini ada kekuatan ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana perancangan Sintayong untuk membentuk timnas Indonesia ni, kita tidak tahu sebab tim lain dia punya skema ya untuk yang dia serapkan ke atas pemain-pemain. Tetapi kalau dari segi pemain-pemain seperti Ramadan Sananta, wow, saya rasa memang ada satu keunggulan di situ. Jadi mungkin itu daripada prediksi line up daripada Info Bola. Mungkin kalian mempunyai prediksi ataupun cadangan-cadangan siapakah yang baik untuk perlawanan menentang Filipina ni. Nanti mungkin kalian boleh komen di bawah, kita tengok cadangan-cadangan itu. Mungkin kita boleh tengoklah bagaimana mereka punya persembahan nanti. Apapun, hari Selasa ni adalah perlawanan menentang timnas Filipina. Jadi Indonesia harus bangkit, bisa untuk mengalahkan Filipina. Semoga timnas Indonesia dapat lagi ke babak seterusnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zon Asia ni. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan prediksi ni? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi kita nantikan perlawanan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia menentang Filipina pada hari Selasa nanti. Semoga timnas Indonesia juga
bisa untuk lolos ke babak yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.